Sebuah pistol mengarah kepadaku. Aku merasa lumpuh. Aku tidak bisa berpikir, tidak bisa berbicara ataupun menjerit. Hanya ada satu pikiran di kepalaku. Mengapa mereka tidak mengajarkan bela diri di sekolah? Ketika aku berhasil mengalihkan perhatianku dari lubang senjata, aku memiliki keberanian untuk menatap mata penjahat itu. Itu yang paling mengejutkan dari semuanya. Bahkan fakta bahwa aku berjalan sebagai zombie di malam hari dan menggali tanah tidak dapat dibandingkan dengan apa yang aku lihat sekarang. Aku ingin memejamkan mata dan tidak pernah membukanya lagi. Sangat menyakitkan, bahkan untuk memikirkan tentang apa yang sedang terjadi. Kami tidak menyangka kejadiannya seperti ini. Ketika kami turun ke ruang rahasia di bawah tanah, kami bertiga memutuskan bahwa ini adalah laboratorium ilegal. Namun sayangnya kami tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa semuanya karena ada sesuatu yang terjadi dan pintu terkunci. Kami mengambil telepon kami untuk meminta bantuan, tapi tidak ada sinyal. Sangat sulit untuk tidak panik. Susi tidak bisa mengatasi rasa panik dan mulai menangis. Izzy mulai menenangkannya. Aku melihat sekeliling dengan curiga. Tempat apa ini? Dan mengapa tempat itu berada di wilayah rumah ayah tiriku? Ada laptop, layar, mesin di mana-mana. Di sebelah sana ada lemari es dengan persediaan medis. Semuanya ditandatangani tapi dalam bahasa Latin atau dalam beberapa bahasa lain. Aku tidak mengerti sepatah kata pun, seolah-olah aku berada di dunia lain dan aku tidak dapat menghubungkan apa yang sedang terjadi pada saat ini. Saat kami sudah tenang, kami mulai menyentuh semua dinding, menekan semua tombol dan menarik tuas, tapi sepertinya bunker ini terlelap. Tidak ada yang berhasil. Tiba-tiba Izzy memencet beberapa tombol atau menginjak sesuatu dan pintu pun terbuka. Kami saling memandang dan mendekat. Ada banyak emas, koin dan juga perhiasan. Apakah ini sebuah harta karun? Mengapa seseorang membutuhkan begitu banyak emas? Susi tidak sengaja menyenggol pintu dan sesuatu terjadi. Dan ada satu pintu lagi yang terbuka. Aku berharap pintu itu tetap terkunci. Ada banyak peralatan medis dan meja bedah di tengah ruangan. Saat itulah kami hampir pingsan. Ada seorang pria terbaring di atas meja. Dia memiliki banyak tabung yang terhubung dengannya. Ada tetesan tapi cairannya seperti merah cerah. Menakutkan. Pria itu bernapas seolah-olah dia sedang tidur. Tetapi kami tidak dapat membangunkannya. Tiba-tiba kami mendengar pintu terbuka. Tetapi kami sama sekali tidak merasa senang. Kami ingin bersembunyi. Tetapi hanya teman-temanku yang berhasil melakukannya. Aku punya waktu untuk lari. Tapi aku sangat terkejut dengan apa yang aku lihat. Dengan pistol di tangan, ibuku berdiri. Tapi kenapa? Ibuku tersayang. Apakah dia benar-benar ingin membunuhku? Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Ketika aku menenangkan diri, aku perhatikan bahwa matanya berkaca-kaca. Seolah-olah dia berada di bawah pengaruh sesuatu. Apakah pengaruh narkoba? Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku mencoba untuk berbicara dengan ibuku. Aku membujuk ibuku, tetapi dia diam dan tidak bereaksi sama sekali. Dan tanpa diduga, aku melihat Joshua di belakang punggungnya. Ya, ayah tiriku. Jadi dia adalah dalang di balik semuanya. Dia tersenyum kepadaku dan berkata, "Aku tahu bahwa aku akan memiliki masalah denganmu." Aku mencoba membuatnya berbicara untuk mengulur waktu. Aku tidak tahu siapa yang bisa menyelamatkanku, tapi di film-film selalu berhasil. Aku mulai mengajukan pertanyaan. Sepertinya dia bercerita terlalu lama. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk menceritakan segalanya. Karena sepertinya aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ternyata dia berusaha menciptakan gen baru untuk membuat manusia super. Namun sejauh ini dia hanya berhasil menciptakan beberapa kleptomaniak. Subjek tesnya berjalan di malam hari seperti zombie dan mencuri emas juga perhiasan. Mereka diprogram untuk melakukan penelusuran sebagai pendeteksi logam dan mereka harus membawa semuanya ke sini. Itu adalah bisnis yang sangat bagus. Joshua tidak menyangka orang-orang di kota kami memiliki begitu banyak harta karun. Tentu saja banyak harta yang dikubur di taman, di wilayah beberapa rumah.
Kebanyakan orang lokal bahkan tidak curiga bahwa mereka memiliki begitu banyak emas. Itulah alasan mengapa aku menghilang seperti tertelan bumi. Dia menyuntikkan aku dengan obat-obatan tertentu. Obat itu tidak menyebabkan kematian karena menurutnya aku adalah gadis yang beruntung. Namun aku tidak merasa senang tentang hal itu. Aku melihat sekilas kepada ibuku dan memperhatikan bahwa dia mulai berkedip. Sepertinya dia mulai sadar. Ibuku masih menggenggam pistol di tangannya. Aku berusaha keras untuk menatapnya dan terus berbicara dengan ayah tiriku. Tanpa curiga, dia pun melanjutkan pembicaraan. Ternyata kami bukan keluarga pertama yang diperlakukan seperti ini. Ia seolah-olah seperti pria yang baik. Kemungkinan kita adalah keluarga ke-7 atau ke-8. Hanya ada satu masalah, mereka semua mati karena eksperimennya. Dia harus mengubah kota dan bahkan negara untuk menghindari kecurigaan. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ibuku secara tiba-tiba menembaki bajingan itu. Sebenarnya tembakan itu tidak mematikan. Aku membujuk ibuku untuk tidak membunuhnya. Karena dia harus mengeluarkan kami dari laboratorium ini. Di bawah todongan senjata dia menekan kombinasi tombol yang dibutuhkan dan pintu terbuka. Aku menelpon Susi dan Izzy dan kami semua lari keluar dari tempat yang mengerikan ini. Di luar sudah gelap dan sejujurnya cukup menakutkan. Kami merasa ketakutan karena kami tahu ada beberapa zombie yang berjalan-jalan dan mereka masih di bawah kendali ayah tiriku. Kami segera menelpon polisi. Ketika mereka tiba, mereka sangat senang. Ternyata 5 kota telah memburu Joshua. Bahkan ada hadiah uang untuk penangkapannya. Guys, untungnya kita berhasil selamat dari petualangan ini. Sekarang ibu dan aku harus pergi ke beberapa dokter untuk mendapatkan pengobatan dari efek samping obat berbahaya itu. Jaga diri kalian.